Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa bertemu di mata kuliah ini di pertemuan ke-15 ya, tanggal 15 bulan 12 ya. Pertemuan ke-15 tanggal 15 ya. Pas ini. Cuman bulannya tidak ada bulan 15 ya, bulannya bulan 12 maksimal. Baik. Sudah ada rekan-rekan kita yang bergabung, coba kita sambil sapa dulu sambil menunggu yang masih login. Yang pertama ada Rahmianti di sini. Kemudian ada Zainal Fahriandi, kemudian M. Arifin Syah, Muhammad Iqbal Hidayat, Hafiz Zulfa Khairani, Sri Ripka Susanti, Helman Firdaus, Rina Saletia, Yuni Ranatia, kemudian Muhammad Mal Effendi, Al Faris, Muhammad Ihsan Fadil, Muhammad Fikri, Muhammad Nur Rijal, Ahmad Raisa Rabial, dan Ahmad Zulkarnain. Oh ya, ada lagi Zulianus Bona Ayubilio, M. Saufi Fanan Tamami, Tahtaruli Ramadhani, Alif Ma'ruf Syahbana, Gusman, Marisa Ridayanti, dan M. Arif Hernanda. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebutkan namanya ya, karena kemarin ini ada edaran dari Prodi untuk merekapitulasi nanti hasil pertemuan sampai pertemuan ke-15 ini ya. Jadi nanti kami semua dosen itu diminta untuk melakukan rekapitulasi presensi atau kehadiran. Nah, ada beberapa yang mungkin mengirim WA ataupun mengirim email ke saya, Pak, saya tidak hadir beberapa kali. Nanti apakah bisa diganti dengan tugas dan lain-lain. Nanti saya tegaskan di sini saja bahwa saya nanti kalau yang kebetulan tidak hadir itu kemudian nanti saya masukkan di presensinya itu bahwa yang kan dia tidak hadir 3 kali ya. Mungkin saya hanya masukkan 1 kali aja tidak hadirnya. Itu untuk menghindari nanti kalau kawan-kawan ternyata tidak dianggap tidak tidak bisa mengikuti UAS gara-gara kehadirannya kurang gitu. Saya juga nanti yang repot diminta oleh Prodi untuk menambahkan tugas dan lain-lain. Jadi kalau kebetulan yang tidak hadir dan saya sudah anggap hadir itu sudah tidak usah dipermasalahkan lagi gitu ya. Karena ada juga yang tidak hadir karena memang harus mewakili kampus atau mewakili UKM-nya misalkan untuk lomba ataupun kegiatan tertentu ya. Saya sudah anggap hadir saja. Jadi mungkin sebagian besar saya anggap hadir kecuali memang yang saya diberitahu atau yang bersangkutan menyampaikan ke saya bahwa dia tidak hadir di pertemuan keberapa. Tapi ada juga yang seperti itu saya anggap 1 aja tidak hadirnya. Itu ya. Seperti itu kurang lebih nanti yang terjadi di presensinya. Kemudian yang kedua, untuk UTS revisi itu sudah saya terima beberapa di antaranya, tapi belum saya lakukan pengecekan atau pemeriksaan hasilnya dan belum saya rekap juga hasilnya. Nanti tolong dipantau terus di LMS. Walaupun kemarin di LMS itu sempat mati juga karena kampus Banjarbaru ternyata ada pemadaman bergilir gitu ya. Jadi ada juga yang mungkin tidak bisa mengakses LMS gara-gara itu. Kemudian yang ketiga untuk nanti ujian akhir semester karena nanti akan diminta oleh Prodi mengumpulkan soalnya itu dalam bentuk tertulis ya. Nanti akan Prodi masukkan ke Google Classroom kalau tidak salah ya, Google Classroom. Nanti akan bisa diakses soalnya di situ kalau tidak salah ya, kalau tidak berubah ya dari semester yang lalu. Kemudian nanti soalnya bisa jadi dalam bentuk pilihan ganda. Ini untuk memudahkan pada saat memeriksa ujiannya. Karena kalau nanti dalam bentuk esai itu akan sulit kalau harus mengetik segala macam ya. Jadi kalau pilihan ganda itu kan nanti ada langsung rekapitulasi hasil pilihannya dari Google Form. Walaupun saya juga sempat menemukan di semester yang lalu yang model seperti itu ada yang menjawabnya 2 kali gitu. Nah nanti kesepakatannya bahwa saya akan ambil yang jawaban terakhir ya. Jadi kalau misalnya ada yang login 2 kali atau menjawab 2 kali, mungkin tadi habis sekali kemudian login lagi gitu ya. Maka yang terakhir yang kita anggap jawaban terakhirnya ya. Jadi kesepakatannya kurang lebih seperti itu nanti. Kemudian ini pertemuan ke-15, efektifnya kita sudah
lakukan pertemuan 14 kali ya, karena yang satu itu adalah UTS. Jadi ini materinya sebenarnya ada satu lagi yang saya tidak sempat sampaikan. Silahkan nanti materi yang tidak saya sampaikan itu bisa diakses di channel YouTube saya. Itu ada nanti yang kaitannya dengan kalibrasi kamera stereo ya. Siapa tahu ada yang penasaran bagaimana cara mengalibrasi kamera stereo yang pernah saya lakukan. Bukan saya katakan yang paling benar ya, tapi yang paling gampang saya pernah lakukan. Maksudnya itu dari berbagai macam proses kalibrasi yang ada di luar sana, itu yang saya bisa dan alhamdulillah berhasil lakukan gitu. Karena kalau misalkan ada lagi cara-cara yang lain itu memang bagi saya sulit ya. Jadi karena saya mempelajari untuk proses kalibrasi itu sendiri saja 1 semester. Jadi kalau misalkan diajarkan sekali pertemuan itu memang luar biasa kalau ada rekan-rekan yang bisa belajar sekali langsung bisa gitu. Tapi kalau saya sendiri termasuk yang lelet kalau belajar. Jadi biasanya perlu waktu cukup lama ya, termasuk untuk kalibrasi itu sendiri. Untuk komunikasi antara laptop ke robot itu juga mungkin menghabiskan beberapa bulan itu. Jadi hampir 1 semester baru saya dapatkan caranya seperti apa. Nah, coba sekarang kita lihat ini ya, slide-nya dulu. Bentar. Maksudnya tidak bisa diklik. Nah, kita lihat. Bentar. Dari awal. From current slide. Nah ini dia. Bisa jadi ada yang sudah mendownload ini dari LMS, maka mungkin sudah ada yang mencoba membaca-baca isinya apa. Ini adalah, bentar saya, nah ini dia. Jadi biar tidak ada plotting controlnya. Di pertemuan kali ini, di pertemuan terakhir semester ini untuk mata kuliah pemrograman robotika, saya akan coba sampaikan contoh presentasi hasil penelitian saya di di beberapa waktu yang sebelumnya. Jadi ada hasil penelitian yang 2017, ada yang juga yang hasil publikasi di 2020 ini ya. Nanti bisa dilihat yang mana yang sudah pernah saya lakukan, kemudian ini yang saya pernah presentasikan. Dan sebenarnya presentasi ini hanya diberi waktu dulu sekitar 20 menit. Tapi nanti bisa jadi kalau dijelaskan lebih detail itu bisa 50 menit ini akan tidak cukup ya. Tapi kita akan coba bahas sama-sama. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan diinterupsi saja ya. Pak, misalkan saya tidak paham di bagian mananya. Baik, karena tanggal 15 bulan 12 2020. Kita akan mencoba membahas GED Based Distance Estimation. Nah, sebenarnya mungkin ada yang kurang saya tulis GED Map ya, tapi tidak apa-apa di situ. Masih masuk GED Base ya. Nah, mungkin sudah bosan juga ya melihat saya sampaikan materi sebelumnya adalah ini. Bisa jadi ada yang sudah bosan melihat ini. Tapi bagaimanapun kita harus perlihatkan ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita sudah banyak sekali membahas hal-hal yang kaitan dengan robotika ya. Walaupun mungkin tidak terlalu detail karena waktunya hanya 50 menit dan kita tidak bisa lakukan praktikum secara langsung. Otomatis hanya teori-teori saja, hanya demo-demo saja yang saya bisa perlihatkan atau sampaikan di kuliah ini. Jadi itu sekali lagi juga kami mohon maaf atas hal itu. Nah, sebenarnya ada sekian banyak ya, ada 14 materi sebenarnya yang harus kita bahas. Tapi yang ke-13 itu tidak bisa saya sampaikan karena waktunya tidak cukup. Jadi saya lompat ke yang 15. Nah, kalau kaitan dengan kalibrasi sendiri itu kan sudah kita singgung, tapi hanya kulit-kulitnya aja, dalam artian kita coba bandingkan kalau kalibrasi itu saya kurang tahu apakah kelas yang pagi itu ya yang bertanya tentang kalibrasi itu untuk apa sih Pak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat lagi secara pembandingnya ya, kalau misalkan ada yang pernah ke pom bensin kemudian ketemu dengan petugas dari BMKG misalkan Badan Meteorologi dan Geofisika itu ya, klimatologi BMKG, Badan Geofisika klimatologi dan apa sih? Saya jadi belibet jadinya. BMKG anggap saja gitu ya. Orang-orang BMKG biasanya bawa tabung untuk mengukur kalau di pom bensin ya.
atau di stasiun pengisian bahan bakar dia bawa tabung mengukur yang akan mengukur dari masing-masing bahan bakar yang dijual di pom bensin itu. Itu untuk memastikan bahwa dia sudah sesuai dengan standar Pertamina gitu. Jadi kalau misalkan yang dikeluarkan oleh mesinnya 5 liter, maka harusnya yang terukur di dalam tabung teranya itu juga 5 liter. Jangan sampai nanti di tabung teranya dia hanya menunjukkan 4,5 liter, lalu setengah liternya kemana? Itu kan banyak atau beberapa pom bensin disegel atau ditutup gara-gara melakukan hal itu ya. Jadi biasanya mereka melakukan itu dalam periode waktu tertentu, misalkan 2 minggu sekali atau berapa minggu sekali atau sebulan sekali, misalkan nanti akan ada petugas itu yang mendatangi pom bensin untuk mengukur ketepatan atau akurasi dari mesinnya ya. Baik, itu sebagai pembanding saja. Kalau mungkin ada yang penasaran kalibrasi itu gunanya seperti apa. Nah, kalau misalkan itu digunakan untuk mengukur penggaris misalkan atau mistar gitu ya, atau penggaris tadi, maka kita harus pastikan dulu penggaris itu 1 sentinya itu betul-betul 1 senti yang akurat gitu. Jangan-jangan sampai nanti penggarisnya saya itu dengan penggarisnya si Gusman misalkan itu beda. Penggaris saya sudah 2 senti, penggaris Gusman baru 1 senti gitu kan. Nah itu yang berbeda. Nah ini juga nanti akan yang saya lihatkan di presentasi penelitian ini. Kenapa harus dilakukan kalibrasi kamera tadi? Itu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan untuk proses pengukurannya sudah memang melalui proses kalibrasi sebelumnya. Baik, kita lihat dulu yang ke-14 yang kita akan bahas adalah bagaimana aplikasi untuk mengukur jarak menggunakan tadi ya GED map ya. Jadi intinya nanti GED map yang merupakan metode untuk mengukur atau mengestimasi atau memperkirakan jarak objek terhadap robot itu digunakan untuk keperluan navigasi robot yang berbasis kamera stereo ya. Jadi di sini saya fokusnya adalah bagaimana memproses video atau citra yang menggunakan ini kamera stereo ya. Baik, di sini saya beri atau tulis namanya Grid Edge Depth Map Based Decision Estimation. Sesuai dengan tadi yang ada di judul juga ya. Tapi mungkin tadi di judul lupa saya menulis mapnya. Kita lihat ini adalah contoh presentasi sekali lagi ya. Ini sebenarnya disampaikan secara cepat dalam 20 menit. Tidak boleh lebih dari itu biasanya karena waktunya terbatas kalau ujian. Nah kalau misalkan ini kalau saya sampaikan secara perlahan itu memang tujuannya untuk memudahkan kalau nanti kalau saya terlalu cepat nanti membingungkan. Nah gini, jadi ini contoh presentasi yang bisa jadi kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian jadikan acuan ya kalau nanti mempresentasikan sesuatu. Terutama hasil nanti penelitiannya ya di depan tim penguji. Jadi jangan sampai nanti tidak ada benang merah antara apa yang diperlihatkan di judul, kemudian di latar belakang dan seterusnya sampai nanti kesimpulan. Jadi harus ada benang merah atau benang hijau ataupun benang apapun warnanya itu. Artinya ada ketersambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah yang pertama karena yang dibahas tadi adalah kaitannya dengan navigasi. Dan navigasinya dibatasi lagi dengan navigasi yang berbasis vision atau berbasis sensor kamera gitu ya. Jadi navigasi yang berbasis sensor ultrasonik yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu juga tidak akan kita bahas di sini. Karena yang menjadi fokusnya adalah navigasi yang berbasis visionnya. Nah, navigasi yang berbasis vision itu atau yang menggunakan kamera sebagai sensor utamanya itu ada yang menggunakan peta ya atau map base. Jadi petanya diberikan ke robot, ini loh robot petanya. Atau kalau manusia kita gitu ya mau bernavigasi dari rumah di di Liang Anggang misalkan ke kampus Banjarbaru di Loktabat sana. Atau dari bandara ke kampus Timik Banjarbaru misalkan. Nah itu kalau kita menavigasi kan kita perlu menyeting tujuannya. Petanya ada dari Google Map, kemudian kita setting tujuannya kemana, baru nanti dia akan menunjukkan navigasinya petanya kemana. Nah itu yang navigasi berbasis peta ya, itu contoh realnya. Ada juga yang sambil navigasi sambil bangun peta. Mungkin ada yang punya GPS Garmin atau apa itu ya mereknya ya, yang kalau misalkan kita jalan, dia juga sebenarnya punya peta offline. Tapi pada saat kita jalan dia akan memetakan apa yang
lewati itu. Jadi misalkan dari bandara itu kita melewatnya kemana saja. Misalnya dari bandara keluar itu belok kanan, belok kiri gitu ya, lurus, kemudian nanti muter di bundaran belok kiri lagi, itu kan dia tandai. Nah kemudian nanti baru setelah sampai kita ekstrak, maka akan muncul peta yang sudah dibangun berdasarkan apa yang tadi kita sudah lalui gitu jalannya. Nah ini map building. Jadi ada juga navigasi yang modelnya seperti itu. Jadi dia bisa jadi tidak punya peta, tapi petanya dia bangun pada saat dia melakukan navigasi. Dia sambil jalan, sambil oh ini petanya tadi saya melewati ini ada tower, oh ini ada bundaran, oh sekarang nanti ada tadi itu ya ada perempatan, ada pertigaan. Nah, itu dia. Itu yang ditandai ya. Itu namanya map building, vision based navigation. Ada juga navigasi yang tidak menggunakan peta ya. Jadi navigasinya itu murni apa yang terjadi di hadapannya itu yang sekarang diproses. Jadi tidak ada peta, tidak membangun peta, apa yang ada terjadi di situ itu yang dia ikan. Tapi tetap ada tujuannya ya. Nah, nanti ini dibatasi tujuannya itu biasanya adalah tujuan yang bisa jadi harus bisa terlihat dulu oleh si robotnya. Atau kalaupun tidak terlihat, pada saat dia menemukan dia akan berhenti. Nah, itu ya. Nah, jadi navigasi yang dibahas di penelitian ini adalah navigasi bukan map base, bukan map building, tapi mapless. Mungkin ada yang berpikir bagaimana cara menghilangkan ini tadi, kotak-kotak ini tadi. Itu hanya saya tutupi saja dengan blok warna putih atau berwarna backgroundnya ya. Backgroundnya berwarna krem misalkan ya udah tutup aja dengan kotak berwarna krem. Jadi seolah-olah ini hilang gitu. Padahal saya hanya tutupi saja. Ya ini tip and tricks dalam membuat slide ini. Mungkin masing-masing orang tidak sama ya kreativitasnya. Ini hanya saya saja kebetulan membuatnya seperti itu. Jadi saya tampilkan karena di PowerPoint atau di WPS Office saya ini kan tidak bisa menghilangkan itu kan. Jadi dia ada opening, ada closing. Nah kalau yang seperti tadi itu sebenarnya dia tetap ada di situ, tapi saya tutupi dengan warna putih sehingga seolah-olah dia hilang. Nah itu ya. Nah itu yang tersisa ini. Sebenarnya dia masih muncul ini. Ini saya tutupi warna putih, tertinggal ini map plus tadi ya. Nah baru kita jelaskan lagi map plus itu apa atau navigasi tanpa peta itu apa. Navigasi tanpa peta itu banyak sekali ya teori-teori atau metode-metode yang sudah dibuat atau dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah kita harus sampaikan tadi navigasi itu apa, navigasi itu menggunakan apa saja, kemudian navigasi tanpa peta. Kalau tadi kita fokusnya ke yang tanpa peta ya, kita sampaikan navigasi tanpa peta itu adalah salah satu metode yang sudah dilakukan adalah object recognition. Penelitinya siapa? Ini ada beberapa orang di situ ya. Ada beberapa penelitian maksudnya. Kemudian ada juga yang menggunakan optic flow. Ada yang juga menggunakan invariant base. Kemudian ada juga yang menggunakan object design estimation. Karena tadi di awal kita kan ingin membahas design estimation berbasis GED map tadi ya. Nah, kita harus menyampaikan dulu selain yang tadi kita ingin bahas atau yang kita bahas tadi itu ada tidak orang juga pernah melakukan. Jadi kalau dulu kata Pak Romi Satriawono ya, dosen kami di Udinus, hampir tidak ada yang kita lakukan sekarang itu orang belum pernah tidak lakukan gitu. Jadi paling tidak yang berhubungan dengan itu atau yang berkaitan dengan itu sedikit banyaknya mesti ada gitu ya. Nah, kalau di googling saja masih ada. Nah, begitu pula dengan yang tadi. Navigasi tanpa peta yang menggunakan pengukuran jarak objek itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah ini dia. Salah satunya ada lagi subnya lagi ya. Jadi ini kan metodenya object design estimation. Caranya lagi sub algoritmanya lagi gitu ya. Itu dengan cara color block detection. Ini sudah juga pernah saya lakukan di tahun 2015. Makanya ada nama saya di situ Rahmani et al. Rahmani dan kawan-kawan gitu ya. Tahun 2015 sudah pernah saya lakukan. Ada juga yang menggunakan width base Mustamin 2017. Nah, jadi saya melakukan penelitian ini menggunakan usulan tadi ya GED map tadi itu tidak serta-merta langsung ada. Tapi saya juga pernah melakukan penelitian atau kita pernah melakukan penelitian yang berkaitan dengan itu tapi dengan metode berbeda. Ini untuk mendukung teori bahwa kita tidak serta-merta atau ujuk-ujuk bahasa orang sekarang itu ujuk-ujuk langsung meneliti itu tanpa punya pengalaman sebelumnya misalkan. Tidak ada roadmap-nya. Ya intinya seperti itu ya. Bahwa saya sudah pernah melakukan penelitian yang serupa untuk mengukur jarak tapi dengan algoritma yang berbeda.
Ada juga yang menggunakan feature point ini tahun 2015 ya. Nah, sekarang yang menjadi fokus adalah yang saya bulati. Jadi ini saya juga membuat objek atau menginsert satu objek bulatan atau apa namanya oval ya atau circle, tapi tidak saya tidak di fill ininya circle-nya, hanya garisnya saja sehingga seolah-olah itu kita buat seperti fokus atau bagian yang akan kita bahas itu ya. Nah itu. Jadi ini teknik membuat sekaligus teknik membuat ini ya presentasi, slide presentasi. Nah berikutnya yang berkaitan dengan navigasi juga adalah keputusan arah geraknya. Selain tadi dia perlu memperkirakan jaraknya ya di penelitian-penelitian sebelumnya juga penelitian yang lain juga akan melakukan keputusan arah gerak ini karena kalau misalkan hanya memperkirakan jarak tanpa kita menggerakkan robotnya, seperti kemarin kan kita perlu memberikan perintah ke driver motor untuk robot itu bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri atau berhenti gitu ya. Itu kan ada keputusan atau ada perintahnya. Nah, ya, di sini itu juga perlu dilihat keputusan arah gerak itu ada yang sifatnya real time, ada yang sifatnya tidak real time. Kita lihat dulu karena fokus kita nanti ke yang real time. Jadi yang tidak real time dulu saya buat nomor 1 di situ. Yang tidak real time itu sudah pernah dilakukan oleh banyak peneliti ya. Misalkan di sini diantaranya oleh Suzuki dan Masaki Takahashi tahun 2011 dan lain-lain itu. Mereka menggunakan metodenya Pazzi atau algoritma Pazzi. Entah itu Pazzi Tahani, Pazzi Sugeno, Pazzi Sukamoto atau Pazzi yang lain ya. Atau Pazzi murni misalkan. Nah itu sudah pernah melakukan. Hanya saja yang seperti itu tidak real time nantinya. Karena untuk pazifikasi, untuk depazifikasi mungkin ada yang belajar sistem cerdas atau belajar apa namanya kecerdasan buatan atau belajar Pazzi secara spesifik tahu ya. Itu perlu waktu komputasi yang kalau di robot mungkin bisa jadi akan memakan waktu itu. Karena yang kita inginkan adalah yang real time. Nah, artinya dengan pazifikasi itu bisa dipakai tapi nanti tidak real time jadinya arah keputusannya. Jadi dia punya waktu banyak gitu ya. Jadi tidak perlu secara mungkin saat itu juga harus diputuskan tidak. Itu yang tidak real time tadi. Berikutnya untuk keputusan yang real time itu ada yang menggunakan rule base. Nah ini karena yang kita atau dalam penelitian yang saya ini ingin capai juga adalah yang real time. Maka salah satu-satunya yang menggunakan bukan satu-satunya ya. Di antaranya salah dua yang menggunakan rule base ini juga adalah penelitiannya Pradhan dan juga Jin. Ini Jin bukan Jin setan ya, mungkin Jin apa namanya di situ. Bukan Jin dan Jun. Ya. Baik, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sambil saya teruskan materinya. Belum ya? Baik. Kalau tidak sekarang baru setelah kita tadi sampaikan latar belakangnya apa, baru kita sampaikan permasalahannya apa sih yang ada di penelitian kita, baru kita sampaikan bahwa robot itu, ini permasalahannya dibuat singkat ya, tidak sebenarnya mungkin kalau di rumusan masalah agak lebih panjang sedikit dari ini. Robot itu menabrak obstacle kalau tidak akurat dalam mengukur jarak. Misalkan tadi kalau si Gusman naik motor gitu ya, kalau dia otaknya tidak, mohon maaf ya Gusman ya, misalkan sambil apa namanya ingat materi robotika tadi UTS-nya belum mengirim revisinya misalkan itu, akhirnya pada saat mengukur jarak antara motornya dengan motor di depannya itu telat, jaraknya tidak akurat gitu. Jadi ngeremnya juga baru setelah 10 cm dari motornya orang baru direm. Nah itu bisa jadi akan menabrak gitu kan. Nah kalau misalkan dia akurasi dalam mengukurnya itu tinggi, maka dia mungkin dalam 10 meter sudah ngerem. Kalau misalkan lampu rem orang di depan itu nyala, berarti kan kita juga harus ngerem paling tidak gitu. Atau dia bisa memastikan memang remnya pakem, dua-duanya bisa berfungsi dan tidak ada masalah. Bisa jadi dalam 5 meter dia baru akan ngerem. Nah itu masing-masing orang masing-masing orang punya punya kemampuan untuk mengkalkulasi itu secara ini ya, secara cepat jadinya. Karena di dalam otak kita itu kan melakukan kalkulasi atau melakukan proses matematika yang rumit yang ya mungkin bisa dilakukan oleh mesin pada sekarang ini ya atau komputer. Tapi secara teoritis memang otak kita itu adalah apa namanya pengkalkulasi yang apa handal gitu.
Nah tadi ya untuk kaitannya dengan mengukur jarak. Kemudian kalau misalkan dia mengukur jaraknya tidak akurat, keputusannya juga jadinya agak terlambat. Nah karena keputusannya terlambat bisa jadi nanti tadi menabrak gitu kan. Robot itu menabrak obstacle karena tidak akurat mengukur jarak. Karena mengukur jaraknya tidak akurat, keputusannya juga lambat. Misalkan tadi harusnya dia sudah mengukur itu jaraknya 5 meter, tapi oleh si sistemnya baru terukur 7 meter. Jadi ya udah ngeremnya telat jadinya. Nah karena telat akhirnya nabrak. Nah, tadi kan harusnya misalkan dia sudah akurasi mengukurnya tepat sehingga keputusan jaraknya itu tidak terlambat. Misalkan disetting di otaknya Alparis misalkan bahwa ngerem itu kalau jaraknya 5 meter. Nah kalau misalkan otaknya telat mengukurnya itu harusnya sudah 5 meter tapi baru dia terukur 6 meter, dia 4 meter baru direm. Akhirnya bisa jadi mohon maaf nih ya, nauzubillah min zalik itu akhirnya bisa nyenggol sepeda motor di depannya misalkan atau mobil di depannya atau objek di depannya. Nah itu ya, itu contoh saja untuk sebagai analogi ya. Nah itu permasalahan. Nah tadi karena di tujuan itu ada dua, di tujuan di rumusan masalahnya ada dua, maka di tujuannya juga harus ada dua. Ini yang perlu diingat baik-baik kalau nanti kawan-kawan sekalian melakukan penelitian dan menulis hasilnya di laporan skripsinya ya, di deskripsinya. Maka kalau tadi rumusannya dua, tujuannya juga harus dua. Tadi kan kaitannya dengan mengukur jarak. Nah di sini yang diinginkan adalah merancang bangun model GED map-nya untuk mengukur jarak yang lebih akurat. Nanti akan dilihat ya akuratnya seberapa tinggi dan ada peningkatan tidak dari penelitian sebelumnya itu yang nanti dikatakan atau digarisbawahi lebih akurat. Jadi kalau misalkan orang mengukurnya itu selisihnya hanya 5 cm dari yang sebenarnya, maka bisa jadi kita harus bisa lebih kecil dari itu selisihnya, bisa 3 cm atau 2 cm atau bahkan 1 cm itu selisihnya antara apa yang diukur dengan yang terukur atau terkalkulasi maksudnya ya. Kemudian yang kedua untuk merancang bangun sistem keputusan, nah ini dia. Tadi kan ada dua. Yang pertama untuk merancang bangun modelnya dan sistemnya. Karena tadi kan kayak kita inginkan adalah nanti aturan yang real time ya tadi ya. Nah barulah ini diperlihatkan model usulan. Kalau di panduan kita di Civic Banjarbaru atau di secara umum orang menyebutnya sebagai blok diagram penelitiannya ya. Dilihat di situ blok diagram penelitian ini memuat tentang atau berisi kata kerja di situ ya. Ada pengakuisisian, ada pra pemrosesan atau bahasa Inggrisnya pre-processing, kemudian membangun disparity map, deteksi tepi dan lain-lain. Di situ akan kita coba bahas satu-satu. Intinya di sini adalah menunjukkan apa yang oleh sistem secara keseluruhan itu dilakukan. Dan perlu diberi warna-warni ini kalau misalkan memang kita ingin memutuskan. Yang putih-putih itu adalah kalau di sini ya konteksnya ya. Yang putih kotak putih dengan garis blok hitam itu adalah proses yang umum dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Yang spesifik dilakukan oleh penelitian ini adalah yang berwarna biru. Dan tadi yang termasuk dalam tujuan dalam penelitian ini adalah yang berwarna biru itu ya, dua itu. Jadi yang pertama GED map-nya, kemudian yang kedua adalah keputusan arah gerak atau rule base. Rule base yang tadi ya, yang diinginkan secara real time tadi. Nah yang ketiga sebenarnya ada yang warna kuning. Kenapa di warna kuning itu untuk menunjukkan bahwa dia sudah dibuat tapi digunakan untuk eksperimen kalau di sini ya. Jadi penelitian saya ini tidak membahas atau penelitiannya tidak membahas secara detail nanti secara spesifik robotnya kenapa harus ini kenapa harus ini. Jadi memang nanti hanya disebutkan saja secara spesifikasinya, kecepatannya berapa, beratnya berapa, roda yang dipakai apa, kameranya apa, itu yang disampaikan tapi tidak dibahas kenapa pakai kamera ini, kenapa pakai ini, tidak. Jadi di awal ini juga sudah ditegaskan oleh kita kalau presentasi bahwa kita tidak membahas itu. Kita hanya menyampaikan kita menggunakan itu tapi tidak membahas secara detail. Hanya untuk keperluan implementasi metode atau algoritma saja. Baik, ini tadi dari blok diagram yang lengkap atau model usulan yang lengkap. Saya tutup lagi yang lainnya, tertinggal yang ini. Ya, jadi sebenarnya gambar yang tadi ini sudah masih muncul, tapi karena saya tutup warna putih, yang lainnya jadinya tidak kelihatan ya. Ini untuk trik saja sebenarnya kalau nanti presentasi. Sekali lagi kalau di PowerPoint itu tidak ada
saya tidak menemukan, maksud saya, untuk fasilitas bisa menutup, membuka lagi di menit keberapa nanti buka lagi, tutup lagi seperti itu, atau di klik keberapa nanti dia menutup, kemudian klik keberapa lagi dia akan membuka. Jadi itu bisa diprogram ya. Tapi saya malas mencari hal itu, jadi saya pakai cara klasik saja. Saya tutup buka gitu ya caranya. Jadi tutup bukanya saja yang saya animasikan di situ di WPS Office ini. Saya tidak menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, di proses akuisisi citra, akuisisi itu bahasa Indonesia ya, bahasa bahasa Inggrisnya acquisition kalau tidak salah, acquisition. Bahasa untuk pemengolahan citra atau pengolahan video itu adalah akuisisi ya, bukan capturing, beda ya nanti. Jadi akuisisi itu dia memang proses sebenarnya mengcapture juga, tapi bahasa resminya adalah acquisition. Karena di MATLAB pun menggunakan acquisition. Makanya waktu pertemuan sebelumnya itu kan saya perlihatkan di MATLAB, atau saya sebutkan nanti ada namanya cara untuk kita mengetahui perangkat yang terhubung ke laptop itu, apa saja kamera yang terhubung di toolsnya ya. Baik, kita lihat yang digunakan untuk akuisisi citra stereo adalah kamera stereo. Ini ada dua kamera stereo, kiri dan kanan. Kemudian kita perlu perlihatkan ya, untuk memastikan bahwa apa yang kita akuisisi itu memang betul-betul citra, kita sampaikan saja di slide atau di presentasi kita bahwa kalau kamera itu menangkap citra adalah seperti ini. Ini citra berwarna ya, lantainya berwarna coklat atau oranye gitu, kemudian temboknya berwarna agak kusam, abu, bukan putih mulus. Kemudian ada ini kursi berwarna hitam, ada meja yang berwarna ini krem dan berwarna hitam sini ya, di citranya ini bisa dilihat ya. Ini citra yang dilihat oleh kamera kanan dan citra yang dilihat oleh kamera kiri. Ini juga sempat oleh pembimbing saya lihat. Itu yang dimaksud citra kanan, citra kiri yang mana? Nah, itu kan beda tuh. Jadi cara melihat dari robotnya kah atau cara melihat dari penontonnya kah? Nah, ini adalah cara melihat yang dari robot ya. Jadi kalau misalkan kita berada di belakang robot ya sama seperti kita melihat objek itu gitu ya dengan menggunakan mata kita, maka yang dilihat oleh robot adalah seperti itu, mata kanan dan mata kiri. Atau dari kamera kanan dan kamera kiri. Kemudian kalau ini digrafikkan, maka kurang lebih gambarnya yang terdeteksi itu kurang lebih seperti ini. Ini tidak rata ya antara kiri dan kanan, ada yang tidak ada pixel yang sama sekali, tidak ada intensitas warnanya sama sekali. Di sebelah kanan sini sama keduanya ini. Tapi keduanya ini mirip, coba diperhatikan itu ada warna hijau-hijaunya, ada warna magentanya, mungkin ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna ini abu-abu ya. Ini kalau tidak salah tipe warnanya RGB dan atau CMYK ya, ada cyannya juga di sini, cyan. Ya, yang warna cyan yang di pojok kanan ini ya, bawah. Nah, itu dia. Kemudian kita tampilkan lagi model secara keseluruhan. Jadi tadi kan model secara keseluruhan dipotong atau dihiddenkan yang lain, kemudian yang ditampilkan hanya proses akuisisinya. Berikutnya kita tampilkan lagi untuk mengingatkan kembali tim pengujinya bahwa ini loh tadi model yang kita bahas secara keseluruhan. Baru kita hilangkan lagi yang tidak kita ingin bahas atau tidak ingin kita fokuskan. Yang kita ingin fokuskan itu kita biarkan muncul. Nah, kemudian ada pra pemrosesan atau pre-processing di sini ya. Kalau yang belajar pengolahan citra atau sekarang belajar computer vision bisa jadi, saya tidak tahu persis ya, juga diajari kaitannya dengan ini. Nah, yang saya lakukan di pra-processing atau pra-pemrosesan ini adalah perataan histogram citra. Jadi kalau tadi kan citranya kan numpuk nih di sini nih. Nah, ini kan numpuk di tengah agak kiri. Tapi setelah kita lakukan proses pra-pemrosesan atau perataan histogram, itu citranya rata. Kiri kanannya itu semuanya ada isinya. Jadi baik citra kanan, citra kiri. Citra kanan ini cenderung banyak magentanya, citra kiri banyak kuningnya ya, abu-abunya mungkin seimbang. Nah itu, jadi apa yang dilihat oleh citra kanan itu sedikit berbeda dengan yang dilihat oleh citra kiri. Setelah dilakukan perataan histogram, baru dilakukan konversi ke citra abu-abu atau grayscale. Jadi citra tadi itu dikonversi ya.
Nah, berikutnya kita tampilkan lagi. Jadi ini untuk memudahkan dan untuk mengingatkan lagi sekali lagi kalau kita ujian blok diagram tadi tidak kita ambil satu-satu saja, tapi kita kembali memperlihatkan secara keseluruhan apa yang tadi kita apa namanya usulkan itu. Baru kita kita hidden lagi atau kita hilangkan lagi dan baru kita fokuskan lagi. Yang dilakukan berikutnya adalah proses deteksi tepi. Jadi tadi sebelum ke proses GED map-nya sendiri itu kan ada proses-proses yang dilalui yang tadi berwarna kotak berwarna putih nih ya dengan tepi hitam. Nah, ini ada citra tepi. Kenapa sebelah kanan? Nanti ada maksudnya. Karena citra kanan ini yang mendekati dengan citra yang dihasilkan di GED map-nya. Baik, sudah pendeteksi citranya, deteksi tepi mohon maaf. Baru kita tampilkan lagi. Jadi tadi pra-pemrosesan sudah, pra-processing sudah, kemudian deteksi tepi sudah, baru kita masuk ke deteksi warna kuning. Nah, ini yang kemarin sudah kita coba bahas ya, yang sebelumnya maksudnya ada materi yang khusus untuk mendeteksi warna kuning ini. Bagaimana caranya kan sudah dibahas. Jadi ini kalau dipindah-pindahkan color trackingnya itu jalan sini. Tapi waktu itu dia ada program untuk mendatangi ya. Untuk mendatangi. Ini sama juga sebenarnya yang dilakukan di sini, tapi nanti akan juga ditambahi program atau rule untuk menghindari halangan. Jadi kalau misalkan ada dia di tengah-tengahnya diberi kotak gitu atau beri meja, dia bisa menghindari itu nantinya. Caranya tadi dengan mengukur jaraknya ya. Nah, kemudian sambil saya jalan kalau ada yang ditanyakan silahkan dipotong saja ya, atau diinterupsi saja. Berikutnya adalah membangun disparity map. Apa itu disparity map? Nanti ada teori sendiri sebenarnya. Saya sendiri mempelajari ini mungkin 1 semester ya. Lama. Jadi saya baru banyak saya baca dulu. Saya coba dulu banyak teori-teorinya. Saya baru ketemu itu mungkin beberapa bulan baru saya konsultasi lagi. Ini lupa saya sudah temukan. Nah, di disparity map ini sebenarnya ada informasi jarak tapi dia masih terbalik. Jaraknya. Jadi kalau yang saya lupa ya gelap terangnya itu. Nanti bisa dibaca sendiri lagi lebih detailnya. Tapi intinya sebelum kita nanti mengetahui jaraknya, maka disparity map-nya adalah citra yang paling krusial yang harus kita dapatkan. Karena setelah itu kita akan mencoba mengalkulasi dari disparity map ini menjadi nanti depth map ya. Depth map ini yang sudah dilakukan kalkulasi, ada penghitungannya sebenarnya. Saya tidak tunjukkan di sini ya karena terlalu lama nanti. Dari pixel-pixel yang tadi di sini ya di ini. Nah, ini kan sebenarnya nanti bertolak belakang. Kalau di sini gelap, maka kalau di depth map itu menjadi terang gitu. Nah, kalau di depth map maka nanti citra yang berwarna gelap itu kalau tidak salah lebih jauh, citra yang berwarna terang itu lebih dekat. Jadi kalau misalkan intensitasnya di sini putih ini sebenarnya dia dekat di sini. Ya, kalau tidak salah ingat ya. Nah, jadi di dalam depth map ini tadi atau citra depth ini tadi ini sebenarnya intinya sudah ada informasi tiap titiknya ya, informasi jarak dari objek yang ada di situ. Jadi kalau misalkan di sini ada titik warna putih ya, bisa jadi jaraknya di situ nanti berwarna 500 tulisannya ya. Nanti karena di sini kan yang maksimal bisa diukur oleh algoritma ini adalah 500 cm atau 5 meter. Nah, jadi yang berwarna putih itu nanti akan berarti yang berwarna putih itu yang lebih jauh ya, mohon maaf tadi kebalik. Jadi kalau di depth map itu yang putih itu artinya jauh objeknya. Yang hitam semakin hitam atau semakin abu-abunya semakin menuju ke hitam itu semakin dekat. Baik, tadi sudah kita sampai ke depth map. Nah, baru kita masuk ke grid edge depth map-nya ya. Karena yang diinginkan atau difokuskan tadi adalah salah satunya ini. Nah, ini saya tarik ke atas untuk memperlihatkan apa yang terjadi di GED map. Jadi GED map itu di awalnya ya sebelum jadi GED map, tadi dari depth map itu adalah proses penyubstitusian dari kalau tadi bukan tadi ya. Sebelumnya itu kan ada titik misalkan lampu kemarin itu kan ada titik XYZ-nya ya. XY-nya aja, Z-nya enggak ada. XY-nya berapa? Misalkan XY-nya 100,100 atau di kolom 100 baris ke 100 gitu ya. Atau baris ke 100 kolom ke 100.
Maka itu akan kita substitusikan di citra baru yang namanya nanti citra HDEP. Di citra titik-titik ini, di citra titik-titik yang apa namanya citra tepi tadi, sehingga nanti di titik yang berwarna putih di citra tepi itu akan memuat nilai-nilai piksel yang posisi sama dari depth map ini. Jadi kalau misalkan ini ya titik lampunya misalkan tadi di 100 100, maka kita lihat di titik 100 100 di citra depth ini jaraknya berapa? Oh ternyata jaraknya 2 meter. Nah, begitu pula dengan titik-titik yang di sini ya, titik-titik warna putih di citra tepi ini, nanti akan dilihat, oh ini ujungnya meja misalnya atau ujungnya kursi, bagian atas kursi ya, itu di posisi yang sama, itu di citra depth ini menunjukkan angka berapa. Jadi citra tepi tadi yang menunjukkan angka 0 dan 1, itu yang setiap angka bernilai 1, karena kan di citra tepi ini ya yang saya tunjukin atau saya bulat-bulat di lingkar-lingkar ini. Itu kalau berwarna putih artinya nilainya 1, kalau berwarna hitam artinya nilainya 0. Dan nilainya hanya 2 di situ. Nah, setiap yang berwarna putih atau nilainya 1 akan digantikan di posisi piksel yang sama dengan nilai yang ada di depth map ini. Jadi kalau misalkan posisi ini adalah ini kolom baris ke 100, kolom ke 50 misalkan ya. Di posisi yang sama di sini itu nilainya berapa? Oh ternyata kursi ini di nilai depth map-nya adalah 200 misalkan. Maka nilai di 1 di sini digantikan dengan nilai 200 tadi. Dan seterusnya semuanya ya. Semua yang berwarna putih di citra tepi sini akan digantikan dengan nilai yang ada di depth map. Jadi yang dilakukan adalah seperti itu. Termasuk tadi nilai untuk ininya ya, untuk nilai jarak lampu kuning yang terdeteksi. Kemudian setelah jadi citra edge depth map, baru kita bagi-bagi. Nah, citra edge depth tadi dibagi menjadi grid-grid atau sel-sel gitu ya. Ukurannya 64 kali 48. Ya, ada yang bertanya? Tadi ini Simik Banjarbaru tidak di-mute. Nah, ukurannya citranya tadi mungkin saya lupa tadi. Citra yang diakuisisi 320 kali 240 piksel ya. Kemudian setelah dibagi-bagi pas menjadi 64 kali 48 piksel per gridnya. Jadi grid 11 itu 48 kali 64 kali 48. Grid 2 juga sama semuanya. Kebetulan pada saat dibagi 5 secara vertikal dan secara horizontal totalnya ada 25 grid. Apa namanya? Ukurannya pas segitu. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Ya, nah, kenapa dibagi 5? Itu nanti karena saya waktu itu ingin mendapatkan citra yang ada di tengah sini. Untuk sebagai patokan ini di tengah ini posisinya ada di mana? Bentar. Saya mute dulu ya. Mungkin oke, ada yang tidak mute. Saya hidden lagi floating point-nya baik. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik. Teruskan dulu ya. Nah, dari citra GED map tadi yang sudah kita dapatkan, ini bisa kalau diperlihatkan lebih detail ini ya. Nanti saya akan menghitung lagi. Jadi setelah dibagi-bagi tadi kan di masing-masing kotaknya ini kan ada objek macam-macam tuh, ada meja, ada kursi dan lain-lain, ada tembok bahkan yang terdeteksi di situ. Tapi untuk bisa nanti digunakan dalam proses keputusan arah gerak robotnya itu tidak bisa semuanya karena di masing-masing ini kan banyak angkanya tuh. Anggap saja tadi 64 piksel kali 48 itu berapa ratus titik gitu yang ada di sini. Itu kalau semuanya diproses waktunya akan lama jadinya. Nah, idenya waktu itu adalah bagaimana kalau di masing-masing grid itu, di masing-masing selnya itu diambil yang jaraknya paling kecil atau jaraknya terdekat saja. Jadi kalau misalkan di grid satu-satu ini ya, grid yang saya tunjuk, itu ada nanti ujung meja. Ujung meja itu ada yang jaraknya 2 meter, ada yang 220, ada yang 210, ada nanti ujung kursi yang jaraknya 64 misalkan. Artinya kursi itu dekat dengan si robotnya. Maka yang kalau istilah orang Banjar yang di AC atau yang dipakai gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan, yang digunakan hanya yang terdekat saja karena kalau kita misalkan tadi si Gusman naik motor,
dia hanya memperkirakan motor yang ada di depannya dia persis gitu kan, tidak motor yang di depan sana jaraknya 20 meter misalkan, tidak, dia tidak menghitung itu. Jadi kalaupun secara kalkulasi di otaknya menghitung jarak juga motor yang ada di 20 meter di depannya, tapi secara keputusan dia tidak memperhitungkan itu. Artinya motor yang ada di depan yang jaraknya 5 meter itu yang dia perhitungkan. Misalnya sekarang dalam jarak berapa meter nih. Nah, itu juga. Nah, karena itu robot ini juga harus diberikan pembatasan bahwa dia tidak perlu menghiraukan yang jaraknya lebih dari bukan lebih dari. Jaraknya yang jauh. Jadi yang dekat saja, karena itu di masing-masing grid ini itu dihitung oleh saya waktu itu ya algoritmanya untuk yang mengambil yang terdekat saja. Jadi kalau misalkan di sini terukur 500 itu memang artinya itu hanya tembok yang terlihat ya. Ada 500 tembok yang terlihat. Kemudian 297,739 itu ada objek, mungkin ada sesuatu yang terdeteksi juga di situ objeknya, tapi itu bisa dilihat ya, ada warna titik putih kecil. Kemudian di sini yang jaraknya juga 299 atau hampir 3 meter. Ada juga di sini yang jaraknya tadi di grid 11 ya, itu 64,4301. Nah, artinya ada objek yang jaraknya lebih dekat. Nah, itu yang diperhitungkan. Akhirnya nanti di keputusannya itu kita hanya memperhitungkan 25 grid ini yang nilainya sudah ada ya, yang kecil-kecil ini. Nah, nanti pada pelaksanaannya pun ternyata saya tidak menghitung 25 karena 25 ini kalau dibikin rule atau dibikin aturan, bikin if dan else itu terlalu panjang, terlalu banyak. Akhirnya nanti yang digunakan hanya grid yang di tengah ini saja dulu untuk keperluan navigasi yang saya lakukan di sini ya. Jadi saya hanya memakai grid 31, 32, 33, 34, 35. Grid 3 yang tengah sini saja ya. Jadi hanya 5 grid. Tadi dari 25 grid dibatasi lagi menjadi 5 grid. Itu saja pusingnya minta ampun dulu ya. Jadi mungkin dibayang, kok hanya 5 grid. Nah itu saja, itu aja membuat rule-nya lama ya, bersemester-semester itu. Bentar saya ngeliat jam. Kalau di jam sih masih 2 menit. Baik. Nah sekarang kita lihat. Tadi kan yang diingin dibahas satu GED map-nya untuk mengukur atau melakukan estimasi jarak. Yang kedua untuk membuat keputusannya. Keputusannya apa saja yang dibuat? Coba diperhatikan di sini ada 6 yang dibuat ya. Jadi dari sekian banyak itu saya ringkas ada 6. Tapi sebenarnya kalau dijabarkan dalam bentuk flowchart nanti bisa dilihat di papernya ya. Nanti insya Allah papernya saya masukkan di LMS. Yang saya baru masukkan di LMS itu baru materi slide-nya ini ya. Nanti papernya saya masukkan keduanya. Jadi paper yang GED map-nya tadi dan paper yang rule-nya ini ada 2 ya. Paper rule-nya ini baru 2020 ini ya, bulan Juli kemarin terbitnya. Nanti bisa dilihat di situ. Jadi kalau ada yang ingin mungkin nanti meneruskan penelitian ke arah situ bisa hubungi saya ya. Dan Pak saya mau ingin bikin robot, mau meneruskan robotnya boleh nanti. Nanti saya pinjami robotnya, nanti kita bahas lebih lanjut kira-kira yang mau dilakukan lagi apa, mau dikembangkan lagi apa. Baik, yang pertama itu proses untuk mendeteksi objek tujuannya. Dalam ini lampu kuning dan sudah kita bahas kemarin. Kemudian keputusan pada saat tidak ditemukan obstacle. Jadi pada saat dia melihat lampu kuning, jadi robot ini ya di sini kalau lampu kuning itu tidak ada atau tidak terlihat dia akan berhenti. Tapi kalau sudah terlihat dia akan jalan. Nah kalau sudah ada sudah jalan dan dia tidak menemukan obstacle, alhamdulillah. Artinya lempeng saja dia jalan. Seperti kemarin kan dia akan lempeng jalan maju gitu mendatangi robotnya. Tidak harus menggok kanan menggok kiri yang rumit gitu ya. Tapi pada saat tertentu dia juga mungkin perlu mengoreksi posisinya terhadap lampu kuning ya. Seperti yang saya katakan kemarin, dia harus memposisikan lampu kuning itu di tengah-tengah penglihatannya. Jadi kalau misalkan itu kamera kan kamera kiri, itu yang kamera kanan berada di kiri gitu ya. Kalau kamera kiri maka objek lampu kuningnya itu harus ada di sebelah kanan. Jadi seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Nah, jadi harus ada di tengah-tengah. Karena itu dia perlu mengecek dan mengoreksi posisinya. Jadi kalau misalkan terlalu ke pinggir sehingga nanti bisa jadi tidak terlihat lampu kuningnya, dia harus memposisikan agar melihat lampu kuning itu selalu di tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ya. Kemudian keputusan berikutnya pada saat robot itu terlalu dekat dengan obstacle-nya. Apa yang harus diputuskan gitu, apakah harus geser kanan, geser kiri.
Nah, kalau misalkan belum terlalu dekat, apa yang diputuskan? Nah, keputusan 4 dan 6 ini mirip tapi tidak sama. Waktu itu memang saya pisah karena kalau digabung itu terlalu panjang. Maksudnya terlalu panjang itu terlalu panjang flowchart-nya ya, atau diagram alirnya, diagram alir keputusannya. Sehingga pada saat saya melakukan eksperimen dan melaporkan itu saya pisah dua itu. Ya, nanti di papernya bisa dilihat ya. Nah, tadi kemarin lagi kita melihat lagi ini, diperlihatkan lagi ke pengujinya, Pak, ini adalah tadi model yang diusulkan tadi atau blok diagramnya. Dan sekarang kita bahas yang warna kuning. Nah, yang warna kuning itu apa? Perangkat keras. Walaupun kita tidak membahas secara detail, tapi kita sudah sempat dulu bahas ya. Nah, sekarang yang disampaikan di sini, karena kita tidak membahas perangkat kerasnya, kita hanya sampaikan spesifikasinya aja. Ukuran dimensinya berapa, kecepatannya berapa, kamera yang digunakan apa, berapa banyak, serinya apa gitu ya. Kemudian torsi motornya berapa, kemudian diameter rodanya berapa, roda yang digunakan apa. Kemarin kan sudah kita bahas, rodanya adalah omnidirectional wheel. Kemudian berat totalnya berapa, kalau itu dipasang semua ya, robot ada laptopnya, ada kameranya dan lain-lain, baterainya adalah kurang lebih sekian. Nah, kemudian untuk mengujinya, ini kan ada skenario yang namanya ya. Tidak bisa hanya begitu saja teorinya tanpa kita uji, karena ini adalah teori dan ada robot yang sudah kita gunakan nanti untuk implementasinya. Yang pertama kita akan berikan dulu satu obstacle atau satu penghalang ya di situ. Nah, spesifikasinya ada di situ, jaraknya sekian, ukuran obstacle-nya sekian, dan nanti disebutkan secara detail. Kemudian ini ada obstacle kalau 2, dia harus bisa lewat di tengah sini. Apakah nanti bisa lewat tengah, apakah dia akan bergeser ke kanan, memutar dari obstacle 1 ke obstacle 2 di sini. Nah, harapannya dia tidak memutari obstacle tapi bisa lewat di tengah-tengahnya. Itu salah satu kelebihannya juga nanti di rule-nya ya. Kemudian ke skenario yang ketiga, seperti halnya orang main film, ada skenario-nya juga. Ini juga sama seperti itu kalau kita menguji alat atau menguji atau melakukan eksperimen, ada skenario-nya. Ini kalau skenario yang ketiga kita perlu menambahkan lagi satu obstacle di sini. Kalau ditambahkan, jadi sudah 2 dilewati, ada satu obstacle, bisa tidak dia nanti menghindar. Nah itu ya. Jadi secara prakteknya, secara eksperimen ini sudah bisa dilewati semuanya ya. Kapan-kapan saya perlihatkan, mungkin bisa dilihat di ini ya, di di channel YouTube saya itu ada, sempat juga saya upload itu. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi pengukuran jarak, ini hasilnya ya. Jadi kalau digrafikkan ini dengan grafik seperti ini, itu bisa ditunjukkan bahwa kedekatan antara apa yang dihitung atau dikalkulasi oleh sistem dengan jarak yang sebenarnya terukur secara manual gitu ya, berapa. Jadi saya menggunakan meteran, kalau robot itu sudah berada pada posisi tertentu atau dia mengukur tertentu, jarak objek tertentu itu berapa, itu sudah saya ukur dan sudah kita bandingkan dengan hasil kalkulasi sistemnya. Hasilnya seperti ini ya, sudah hampir mendekati ya, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian untuk tadi menguji rule atau aturan yang dibuat, ini yang tabelnya ya, tabelnya sudah ada di sini. Rata waktu tempuhnya dalam satuan detik, rata waktu tempuh yang berhasilnya berapa juga sudah di sini. Jadi ada yang mungkin waktunya 50 sekian, 51 detik, ada yang 52 detik, tapi ratanya atau rata-ratanya adalah sekian 50,8. Dan seterusnya dari masing-masing skenario nih. Dan akurasi keberhasilannya juga ada di situ ya. Jadi di sini kan kalau berhasil itu dianggap berhasil navigasinya kalau dia kurang dari atau sama dengan 50 cm. Jarak antara robot ke lampu tadi. Kalau lebih dari itu saya anggap tidak berhasil. Walaupun dia tidak menabrak obstacle, walaupun dia sampai ke tujuannya, tapi karena jaraknya lebih dari 50 cm itu kita anggap tidak berhasil. Itu memang standarnya dari penelitian-penelitian yang lain ya, atau penelitian sebelumnya. Kemudian ini adalah simpulannya. Mungkin di kita namanya kesimpulan, tapi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu menurut dari di UGM sana itu simpulan, bukan kesimpulan. Simpulan ya. Nah, ini ada penurunan selisih kesalahan kalau tadi meningkatkan akurasi ya. Jadi kalau sebelumnya itu dia sekian akurasinya, tapi ini ada peningkatan sekian persen, 29,26%. Nah, walaupun sedikit itu sudah ada kontribusi ya, sudah ada peningkatan di situ. Kemudian jarak yang diukur juga ranknya lebih jauh. Kalau orang itu ngukurnya ada yang dari 80 sampai 200 atau sampai 2 meter, ada yang 80 sampai 4 meter. Tapi kalau ini dari 64 cm sampai 5 meter ya.
Jadi sudah ada peningkatan yang cukup signifikan di situ. Kemudian waktu prosesnya juga di sini 11 frame per second dengan waktu 0,09 sampai 0,14 detik. Jadi ini sudah maksimal ya, walaupun kamera yang saya gunakan itu spesifikasinya 30 frame per second, tapi ternyata pada saat digunakan itu hanya 11 frame per second yang bisa dia proses. Ada yang tahu mobil Tesla? Ada yang tahu ya? Tahu Pak. Nah itu kalau ada yang pernah menonton reviewnya atau menonton spesifikasinya, dia bisa memproses dari kamera yang digunakan di situ ya, itu 200-an frame per second. Bayangkan berapa ratus kalinya dari yang sudah saya lakukan ini ya. Kalau 200 frame per second mungkin 200 kali lipatnya ya. Kalau 10 kali lipat kan 100 frame per second, 110. Itu 200-an lebih ya, berarti 200 kali lebih cepat dari ini ya. Nah, ya 200 ya, benar ya. Apa 20 kali? 20 kali ya, mohon maaf, 20 kali lebih cepat. Kalau 10 kali lebih cepat itu 110. Kalau 20 kali 220-an frame per second. Dia kan 200-an frame per second gitu. Saya tidak ingat persis 200 apa 400 gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Kalau 400 frame per second malah lebih kencang lagi, 40 kali lebih kencang dari ini. Karenanya kan dia bisa mengantisipasi kalau ada mobil atau motor yang mungkin mau menabrak atau mau ditabrak oleh dia atau mungkin mau menyerempet, itu kan dia bisa memperkirakan kapan harus ngerem kalau autopilotnya dihidupkan. Nah itu ya, ini akurasinya sekian persen sudah disebutkan di sana. Ada yang 93%. Ini yang lucu atau yang didapati karena kita tidak bisa ini ya dengan di skenario ketiga tadi dengan 3 obstacle itu malah lebih tinggi akurasinya. Ya, jadi dia kalau misalkan di obstacle-nya banyak malah lebih tinggi akurasi dalam dia mencapai ke titik tujuan tadi, lampu tadi ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ini sarannya kalau misalkan kita presentasikan hasil penelitian, kita juga perlu memberikan saran. Apa yang kita sarankan berdasarkan apa yang mungkin kita tidak sempat lakukan, kita tidak bisa kerjakan, itu bisa jadi kita sarankan untuk keperluan penelitian berikutnya ya. Itu bisa jadi juga sebagai PR kita di penelitian berikutnya. Baik, ini tadi lengkapnya GED Map Based Distance Estimation, contoh presentasi yang sudah pernah saya buat, sudah pernah saya lakukan penelitiannya. Nanti insya Allah saya upload atau saya unggah itunya, papernya di LMS ya. Nah nanti bisa dilihat untuk kaitan tadi dengan kalibrasi dan lain-lain, termasuk video hari ini insya Allah saya unggah di di channel saya itu. Channel saya yang BR Tech itu saya ganti menjadi BER Tech, karena kalau BR Tech itu kalau di search di YouTube itu banyak sekali ya channel yang tentang perfilman atau channel orang India sana. Jadi saya ganti, walaupun di situ lambangnya ini logonya masih BR Tech gitu ya. Nanti saya ganti lagi lambangnya. Ya siapa tahu nanti ada yang mau belajar lebih jauh tentang robotika dan lain itu saya unggah. Ini saya belum punya waktu untuk mengunggah video-video, saya mohon maaf, yang sudah kan ada materi video-video yang saya sudah perlihatkan di itu ya, di materi-materi setiap kali pertemuan itu kan ada. Nah itu yang saya belum sempat unggah. Rencananya memang saya unggah ke BR Tech itu. Nah linknya sudah ada ya, nanti saya unggah saja lagi linknya di LMS untuk nanti bisa dilihat. Ada yang tertarik ke robotikanya ya. Baik, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Di kesempatan terakhir mata kuliah di semester ini, saya juga memohon maaf atas mungkin kesalahan yang sering saya lakukan pada saat proses penyampaian materi. Mungkin ada materinya yang dianggap salah atau tidak tidak tepat gitu. Mohon dimaafkan, bisa nanti dikoreksi ya. Kemudian kalau ada kesalahan sikap juga mungkin menilai UTS-nya kayak yang terlalu rendah, itu juga saya mohon dimaafkan. Dan sudah saya berikan kesempatan untuk melakukan revisi. Tolong dimaksimalkan untuk kesempatan revisinya itu sehingga nanti hasil yang didapatkan di akhir mata kuliah ini bisa bagus semuanya ya. Tidak ada yang nilainya jelek. Saya berdoa demikian ya. Kemudian nanti UAS mohon maaf, itu nanti sekali lagi dalam bentuk multiple choice, bisa 5 atau 4 pilihan. Nanti soalnya saya belum tahu apakah 5, apakah 10, apakah berapa. Tapi kalau kebanyakan bikin soal multiple choice saya juga pusing. Apalagi harus membuat soal yang bagus, yang pilihannya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau pilihannya kontras antara A, B, C, D-nya itu saya kira
gampang ditebak gitu kan. Tapi kalau membuat soal yang antara A, B, C, D, E-nya itu mirip semua, itu yang sulit dan itu memakan waktu cukup lama ya. Nah, jadi itu kira-kira kisi-kisinya dan bisa jadi soalnya ini akan cenderung kepada setelah UTS sampai terakhir ini ya. Jadi kalau yang UTS kemarin kan dari yang pertama sampai yang pertemuan ke-7 misalkan. Anggaplah sekarang yang untuk materi UASnya nanti atau soal UASnya nanti dari materi ke-9 sampai materi ke-15 hari ini. Saya kira itu ya. Saya mohon maaf sekali lagi atas kesalahan yang saya lakukan di proses penyampaian materi selama 1 semester ini. Terima kasih sudah berpartisipasi selama ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.